Salam, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, sedemikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan pagi hari ini adalah dalam Tuhan ada masa depan. Kita melihat bahwa ada 3 hal dalam hidup yang tidak bisa kembali, yaitu yang pertama, waktu, yang kedua, kenangan atau nostalgia, dan yang ketiga adalah kesempatan. Kemudian ada 3 hal yang tidak boleh hilang dalam hidup kita, yakni yang pertama, pengharapan, yang kedua, ketulusan, dan yang ketiga adalah gairah. Banyak manusia dan tidak luput dari orang Kristen dalam menghadapi hidup ini dengan cara apatis, tidak memiliki spirit atau gairah dalam semangat dalam hidupnya. Pola pikirnya pun sudah jauh berbeda dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita melihat bahwa konsep yang tertanam dalam pikirannya adalah menganggap bahwa tidak ada lagi yang baik dalam hidupnya. Realita hidup berkata memang tidak ada yang pasti. Banyak ketidakpastian. Di tengah ketidakpastian tersebut banyak manusia membutuhkan yang namanya kepastian. Untuk memperolehnya manusia mengambil langkah yang salah. Bukan datang kepada Allah, justru mengandalkan kekuatan dunia melalui apa? Melalui jasa-jasa orang pintar yang dinobatkan memakai kekuatan gaib yang dilarang oleh Tuhan. Sebagai pertanyaan bagi kita, apakah orang Kristen boleh percaya kepada kekuatan dunia? Mari kita mau berangkat dari firman Tuhan dalam Imamat pasal 19 ayat yang ke-31. Di situ dikatakan, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allah. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, jikalau kita mau supaya hal-hal yang pasti, kalau doa kita tidak dijawab, maka yang kita lakukan adalah apa? Pergi ke dukun, pergi ke tempat-tempat yang sepi, lalu memuji menyembah arwah-arwah. Tapi kita melihat di dalam Imamat pasal 19 ayat yang ke-31, itu suatu larangan yang sangat keras. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Tetapi akulah Tuhan Allah. Kemudian dalam Imamat pasal 20 ayat yang ke-6 di situ dikatakan demikian. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang bersinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Imamat pasal 20 ayat yang ke-6. Jikalau kita berpaling kepada arwah, kita berpaling kepada roh-roh peramal yang bersinah dan bertanya kepada mereka, maka apa? Di situ kita melihat aku itu ada huruf A besar. Artinya Tuhan yang berkata, aku akan menentang mereka dan aku akan melenyapkan mereka di tengah-tengah bangsa. Ini sangat keras bagi kita sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Kita harus ingat firman Tuhan ini. Bukan saya sendiri yang mengatakan, tapi firman Tuhan sendiri yang mengatakan. Ini suatu larangan yang keras. Janganlah kamu berpaling kepada arwah. Kata jangan artinya larangan yang sangat keras. Dengan teks ini
Jelaslah kepada kita bahwa mempercayai, bahkan meletakkan harapan masa depan dan hidup melalui ramalan kuasa gelap adalah sesuatu yang dilarang dan bahkan mendapat sanksi yang agak sangat keras. Umat Tuhan dilarang dengan keras untuk apa? Mempercayai dan bertanya kepada peramal, apapun alasannya. Mungkin kita bertanya demikian, bukankah dalam Alkitab ada banyak ramalan yang berasal dari Tuhan? Memang benar di dalam Alkitab ada banyak ramalan, terutama ramalan tentang kedatangan Mesias. Namun ramalan dalam Alkitab benar-benar berasal dari Tuhan. Ramalan dalam Alkitab lebih tepat kita sebut nubuatan, sebab nubuatan bersifat pasti. Tidak meleset dan tidak mungkin gagal. Nubuatan berasal dari Tuhan dan disebut firman dari Tuhan, dan nubuatan yang adalah firman Allah itu pasti akan digenapi. Firman Tuhan sudah genap dalam Alkitab. Karena itu tidak ada lagi ramalan atau nubuatan yang baru diklaim yang berasal dari Tuhan. Ramalan atau nubuatan dengan alasan apapun, bahkan yang mengatasnamakan rohani, sekalipun tidak ditolerir. Kalau demikian, di manakah letak pengharapan kita? Tentunya hanya kepada Tuhan. Sebab Dialah yang pasti. Dalam firman Tuhan ada janji yang luar biasa, karena masa depan sungguh-sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal pasal 23 ayat yang ke-18. Inilah janjinya yang luar biasa atas kita, masa depan yang disediakan dan harapan yang terwujud. Itu Tuhan yang memberikan masa depan. Puji Tuhan. Bagi kita orang-orang percaya bahwa masa depan kita itu ada di tangan Tuhan. Bukan ada di peramal, bukan di arwah-arwah, bukan di roh-roh peramal. Tidak. Tapi masa depan kita ada di tangan Tuhan. Baik sebagai pemuda dan pemudi, baik sebagai orang tua. Masa depan kita, harapan kita hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bukan di yang lain. Tidak. Dari firman Tuhan ini, apa yang bisa kita benahi dalam hidup ini supaya kita bisa meraih masa depan bersama dengan Tuhan? Apa yang harus kita benahi dalam hidup kita? Yang pertama, tidak mudah menyerah dengan keadaan. Ya, karena keadaan begini, saya coba pergi ke arwah, pergi ke roh peramal. Kira-kira saya pasti dapat jodoh saya atau tidak? Pasti saya dapat pekerjaan atau tidak? Pasti saya dapat uang atau tidak? Tetapi firman Tuhan di sini dikatakan, yang pertama yang harus kita benahi dalam hidup kita adalah apa? Tidak mudah menyerah dengan keadaan. Keadaan yang kita alami dengan orang yang tidak percaya sama. Kita juga bisa mengalami krisis, goncangan. Mereka juga mengalaminya. Namun beda dengan orang-orang percaya. Harus punya prinsip, tidak boleh menyerah dengan keadaan di sekitar kita. Kalau kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh menyerah dengan keadaan yang ada. Tapi sebagai orang-orang yang percaya, dia akan tetap hidup di dalam Tuhan. Dia percaya bahwa masa depannya ada di tangan Tuhan. Kita masih ingat dengan Yusuf. Yusuf adalah seorang anak muda yang punya cita-cita dan pengharapan. Ia mendapat mimpi dari Tuhan. Bagaimana 11 berkas gandum sujud kepada berkas gandumnya. Ini merupakan salah satu visi Tuhan yang dinyatakan kepada Yusuf. Untuk mengangkat hidupnya, untuk menjadi pemimpin. Tapi nyatanya apa? Saudara-saudaranya marah, lalu menjual dia. Yusuf, saudara-saudara Yusuf marah karena apa?
Karena Yusuf sangat dimanja dan diistimewakan oleh orang-orang tuanya. Mereka ini iri terhadap Yusuf dan membuat suatu rencana yang jahat. Ketika Yusuf pergi mencari saudara-saudaranya, mereka menangkap lalu memasukkan ke dalam sumur. Setelah itu diangkat dan dijual ke pedagang Mesir. Kemudian dijual lagi kepada Potifar sebagai budak. Dari anak yang istimewa, yang sehari-hari berubah menjadi budak. Di rumah Potifar dia mengalami yang kepahitan, difitnah. Karena tidak mau berbuat dosa sehingga apa? Dimasukkan ke dalam penjara. Tapi apa yang dialami oleh Yusuf? Penyertaan Tuhan selalu bersama-sama dengan Yusuf. Sehingga apa? Ia mampu mengubah frustasi menjadi prestasi. Di rumah Potifar ia dipercaya mengelola harta Potifar. Dipenjarakan pun ia mendapat kasih sayang dan kepala penjara untuk menolong mengerjakan tugas-tugasnya. Yusuf diberkati. Dan Tuhan mampu mengubah segala keadaan buruk menjadi berkat. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf tidak dendam. Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Yusuf tidak pernah dendam kepada saudara-saudaranya. Tapi dia memberikan pengampunan bagi mereka. Yusuf tahu rencana Tuhan. Dan bahwa Tuhan menjamin masa depannya. Tuhan menyediakan masa depan yang terbaik bagi Yusuf. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan? Apakah kita mau memiliki karakter seperti Yusuf? Dan kita melihat bahwa niat orang jahat juga dapat dipakai oleh Tuhan untuk apa? Mengangkat kehidupan kita. Orang yang direndahkan oleh manusia akan diangkat oleh Tuhan. Oleh karena itu, janganlah menyimpan kepahitan supaya kita dapat menikmati berkat Tuhan. Ada rencana Tuhan dalam setiap hal-hal yang kita alami. Mungkin kita dipanggil untuk menyelamatkan keluarga kita. Karena firman Tuhan berkata, satu orang diselamatkan, seluruh anggota keluarga akan diselamatkan. Jika saat ini belum terjadi, jangan menyerah, tetap berdoa. Dan percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan keluarga, anggota keluarga kita. Tuhan menjamin kemenangan kita. Tuhan sudah mengalahkan kuasa maut. Iblis sudah ada di bawah kakinya. Mungkin kita belum melihat yang baik. Tapi kita harus tetap yakin. Seperti Yusuf. 13 tahun mengalami proses yang sangat panjang. Tapi Yusuf dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan penyertaan Tuhan itu selalu sempurna di dalam kehidupan Yusuf. Sehingga apa? Apapun yang Yusuf lakukan itu semua berhasil karena apa? Dia tidak pernah menyerah dengan keadaan. Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa masa depannya ada di dalam tangan Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Saudara sekalian. Apakah kita mau menyerah tentang keadaan? Tuhan katakan. Sebagai orang-orang yang percaya. Kita tetap. Jangan kita menyerah dengan keadaan yang ada. Kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, kebenaran yang kedua yang harus membenahi dalam hidup kita adalah apa? Selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ketika Yabes dilahirkan, ibunya dalam sengsara kesakitan melebihi wanita yang lain. 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 dan 10. Dia seolah dilahirkan dengan tidak beruntung dan menyusahkan. Tetapi Yabes merendahkan diri dan berdoa kepada Allah. Hasilnya Yabes menikmati anugerah Tuhan. Kuasa doa melalui Kristus dapat merubah segala sesuatu hidup kita. Tuhan dapat mengubah segala sesuatu yang buruk menjadi yang baik. Dalam menjalani hidup ke depan. Dan untuk menikmati masa depan, tetaplah berdoa, berserah dan percaya kepada Tuhan. Yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup.
dan mendengar setiap doa-doa kita. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Segala sesuatu yang kita lakukan itu, kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dalam segala keadaan. Kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Bukan kita mengandalkan segala sesuatu yang ada. Bukan kita mengandalkan roh-roh beramal. Bukan kita mengandalkan arwah-arwah yang kita mau sembah. Tapi kita mau mengandalkan Tuhan. Karena hanyalah di dalam Tuhan ada kekuatan. Di dalam Tuhan ada masa depan yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, sebagai pertanyaan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita mau mengandalkan Tuhan atau kita mau mengandalkan dunia? Mengandalkan Tuhan berarti kita akan selalu berdoa dan percaya bahwa segala sesuatu yang kita hadapi adalah suatu proses. Dan kita percaya, kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar doa-doa kita. Ataukah kita percaya kepada roh-roh peramal, atau kita percaya kepada arwah-arwah? Jawaban ada di dalam hati kita masing-masing. Mau mengandalkan Tuhan atau mengandalkan kekuatan dunia? Kita yang akan menjawab di dalam hidup kita. Yang terakhir, apa yang harus kita benahi dalam hidup kita? Yaitu hidup dalam iman. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 menuliskan tentang apa? Tentang Petrus yang sudah berusaha dengan segala macam cara, lewat pengetahuan, lewat pengalaman sebagai nelayan, tetapi semua itu gagal. Ia tidak berhasil, tidak mendapat apa-apa. Tapi ketika Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu," maka di situ Petrus merespon dan menjawab, walaupun sudah gagal. Tetapi Petrus tetap percaya pada firman dan perkataan Tuhan. Firman Tuhan itu memberi jalan dan kekuatan kepada kita untuk kita tidak menyerah dan sungguh berharap kepada Tuhan. Tidak seorang pun yang mengetahui apa yang terjadi besok. Sekalipun demikian firman Tuhan mengatakan, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal pasal 23 ayat yang ke-18. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Kita tidak bisa melihat masa depan, tapi kita bisa memiliki pengharapan akan masa depan. Yakobus memadukan masa depan yang dicapai manusia dengan apa? Mempraktekkan imannya. Bukan kita katakan masa depan saya ada di tangan Tuhan, lalu kita duduk diam berpangku tangan. Tapi kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Lewat apa? Lewat berdoa. Bila kita hendak membuat perencanaan, kita harus melibatkan Tuhan dalam segala rencana kita. Jangan kita hanya dengan mengandalkan pengalaman dan pengetahuan, tapi kita harus sadar bahwa kita adalah manusia yang memiliki keterbatasan. Kita tidak mengerti apa yang akan terjadi besok. Selagi kesempatan yang kita miliki sangat singkat, seperti uap air yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Maka kita harus berserah
dan bersandar kepada kehendak Tuhan. Karena apa? Karena segala sesuatu yang ada di bawah kuasanya, bahkan kesempatan untuk melakukan apa yang kita rencanakan, itu pun ada di bawah kendali Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menggenapi setiap firman-Nya dalam kehidupan kita. Biarlah prinsip ini dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita mau melihat masa depan yang penuh harapan, mari kita datang kepada Tuhan. Hanya satu yang kita sembah, yaitu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita percaya bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita jangan menyerah dengan keadaan yang ada. Yang pertama adalah tidak mudah menyerah dengan keadaan yang ada. Yang kedua, kita harus berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga adalah kita hidup dalam iman. Ketika kita berdoa, maka kita harus mempraktikkan itu, yaitu kita harus beriman dan percaya kepada Tuhan. Seperti pujian mengatakan, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka ketika Tuhan turun tangan, Tuhan akan memulihkan hidup kita. Ketika kita percaya, maka Tuhan itu adalah Tuhan yang dahsyat. Maka ketika Tuhan turun tangan, Tuhan akan memberkati kita. Yakin dan percaya bahwa masa depan kita hanya ada di dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan menolong memberkati kita semua.